desire is to know you deeper. Throw my fears into the wind. I'm desperate for a touch of heaven. Just one touch, just one glimpse of your
Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam ibadah raya yang sangat diberkati oleh Tuhan. Shalom juga bagi semua saudara yang mulai bergabung mengikuti live streaming GKI Hosana Semarang. Damai sejahtera Tuhan atas kita semua. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu Pendeta Agus Primantelamumbanua ya. Dengan keluarga dan Bapak Ibu Satrio juga dengan keluarga yang akan melayani kita pada pagi hari ini. Dan semua kita, saya percaya kita dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Juga ada rombongan dari Jakarta, selamat datang. Ya Bu Heni, Cik Monik, Cik Feve, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan di momentum kemerdekaan negara kita ini, mari kita boleh senantiasa lebih lagi merindukan biar kemuliaan Tuhan melawat negeri kita ini. Amin saudara. Keadaan yang mungkin bagi kita carut marut. Bagian kita, bagian saya dan saudara. Untuk senantiasa berdoa, berdiri mempertahankan tembok bagi bangsa kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Biar kemuliaannya dinyatakan atas negeri kita, atas kota ini, atas tempat ini. Haleluya. Mari bersama-sama angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan. Nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersemayam, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan. Nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, Mu datanglah, amin. Penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah
biar kaum wanita saja. Hadirat-Mu Tuhan, ini yang selalu kami rindukan. Lu kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan. Selalu kami nantikan Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu. Mari angkat suaramu semua, katakan kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Biar surga terbuka, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, datanglah di bumi seperti di surga.
kejayaan, kemegahan, kekudusan hanya layak diberikan bagi nama di atas segala nama, yang namanya kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah ada di tengah-tengah kami. Tahta kemuliaan-Mu ada di sini. Raja kemenangan bersemayam di atas setiap puji-pujian umat-Mu. Dan Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau lebih lagi merayakan kebesaran Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita dan dengan sorak-sorai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan percaya. Semua yang mau bersama-sama saya merayakan kebesaran Tuhan, lebih lagi katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa tengok kanan kiri, berikan senyuman yang termanis, berikan salam yang terhangat. Oh, Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Katakan kau lebih daripada pemenang, karena Raja kemenangan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Semua. Hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa kepada kita. Bahkan, amin, Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang. Yang memerintah, tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Oh, haleluya. Katakan, telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Amin. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Yang pemenang, yang memerintah, tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Haleluya. Dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Kuasa kebangkitannya telah diberikan kepada setiap kita. Raja kemenangan yang memberikan kepada setiap kita anugerah kasih karunia-Nya. Haleluya, menjadikan kau lebih daripada pemenang. Haleluya. Serukan sama-sama. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah.
pemenang. Dan kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yuk sama-sama. Haleluya. Kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Deklarasi iman kita. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Ya, tinggal dalammu. Tinggal dalammu sumber segalanya. Lewat semua musim ku tetap kuat. Hidupku jadi semakin indah bersama Yesus. Bersama Yesus, amin. Aku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus sama aku menang. Haleluya. Tinggal dekatmu, tinggal dekatmu kekuatanku. Tinggal dalammu, tinggal dalammu sumber segalanya. Lewat semua musim, lewat semua musim, amin, ku tetap kuat. Haleluya. Hidupku jadi semakin indah. Mari serukan. Bersama Yesus aku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Aku menang. Katakan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus apa? Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus bagaimana? Ada jalan keluar untuk masalahku. Oke, tuju temanmu. Untuk masalahmu pasti. Untuk masalah kita semua. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Amin. Lakukan perkara besar. Bersama Yesus. Amin. Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus. Amin. Ada jalan keluar untuk masalahku. Amin. Untuk masalahmu. Oh yes. Untuk masalah kita. Amin. Yuk tangan kita tangan sama-sama. La 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 la. Asik. La 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 la. Yeah. La 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 la. Amin. La 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 la. Sekali lagi yuk belakang coba. La 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 la. Oh hey hey. La 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 la. Asik. La 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 la. Yes. La 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 la. Bersama Yesus, amin. Aku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Angkat tangan. La 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 la. Asik. La 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 la. Amin. La 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 la. La 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 la. Sekali lagi. La 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 la. La 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 la. Amin. La 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 la. La 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 la. Haleluya, serukan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian dalam hadiratnya. Puji Tuhan. Di tengah segala musim kehidupan yang harus kita lewati dan akan kita lewati. Satu hal yang kita yakin dan percaya. Dia Tuhan yang senantiasa menyertai. Dia tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan saudara dan saya. Dia adalah Yesus yang sangat dapat diandalkan. Mari
angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus untuk hikmat, untuk kebenaran, untuk tuntunan yang Tuhan berikan dalam kami menapaki musim demi musim kehidupan ini. Haleluya. Terima kasih. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Mari katakan sama-sama, ku perlu Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Mari saja kaum wanita saja dengan pujian ini. Ku percaya, Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya, Kau penuh pengharapanku di dalammu. Bersama-sama serukan, Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Katakan, Yesus, hanya kau yang ku percaya, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya
melebihi dari apa yang pernah kami pikirkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku. Katakan jalan-Mu, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Katakan hikmat-Mu, hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu, jalan-Mu di atas segala jalanku. Dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Sekali lagi saya jemput kita untuk bangun berdiri di hadapan-Nya. Haleluya. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Saya serahkan kepada hamba-Nya setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Yes, haleluya. Ya, kami percaya bahwa tidak ada satupun pribadi yang dapat kami percayai dan kami andalkan selain daripada pribadi Yesus. Kami menyadari setiap kami adalah manusia terbatas, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya pagi hari ini kami boleh mengangkat hati dan suara kami, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Kami berbangga hati punya Yesus dalam kehidupan kami. Engkau penolong, Engkau kekuatan, Engkau sumber segalanya dalam kehidupan kami. Kami percaya Allah seperti itu yang ada di tengah-tengah kami di pagi hari ini. Dan kami meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Kami tundukkan hati kami di bawah otoritas kebenaran firman. Berbicaralah buat kami, sampaikan isi hati-Mu, tumpahkan segala perkataan-Mu bagi setiap kami, kuatkan kami, berkati kami, pulihkan kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah jawaban dalam kehidupan setiap kami. Selagi firman-Mu disampaikan, apapun situasi keadaan jemaat-Mu, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang mengalami jalan buntu kami percaya Tuhan memberikan solusi yang terbaik tepat pada waktunya dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan berbicara buat kami semua di waktu yang kudus ini, urapi hamba-Mu dan juga hamba berdoa berkati setiap para pelayan-Mu yang sudah melayani dengan luar biasa. Biarlah setiap korban pujian, nyanyian kami, sembah kami itu menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Engkau saja yang tinggikan, Engkau yang disambut di tengah-tengah kami pagi hari ini. Setiap pujian kami, nyanyian kami, tepuk tangan kami, musik kami, itu persembahan kami untuk Bapa di atas segalanya. Terima kasih. Berbicaralah buat kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama berkata saudara, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Ya, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya senang berada di tengah-tengah saudara di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Agus Telaum Banua. Biasanya dimanapun saya berada menyebutkan nama Telaum Banua itu butuh doa puasa, Bu, gitu ya. 3 hari 3 malam untuk bisa lancar menyebutkannya. Ya, kami berasal dari sebuah kota kecil di Kota Pati, melayani sebuah jemaat sebagai gembala sidang Gereja Kristen Sangkakala Indonesia, Jemaat Mahanaim yang ada di Kota Pati. Dan saya tentu sangat bersyukur gembala sidang saudara yang ada di tempat ini, Bapak dan Ibu Jo, sudah cukup lama menjadi berkat untuk kami jemaat lokal yang ada di Pati. Sudah kurang lebih 15 tahun ya Bu ya, dari Pak Jo pertama kali melayani di Mahanaim Pati. Dan satu anugerah saya boleh ada berdiri di hadapan saudara di pagi hari ini di Jemaat JKI Hosana. Ya, saya datang tidak sendirian bersama dengan keluarga, tentunya ada istri saya, Ibu Dian, boleh berdiri. Ya, ini Ibu Dian. Kadangkala di ini Bu Vera KW katanya Bu. Bersama dengan anak saya Adeline. Ya. Jadi kebetulan di hari Sabtu kemarin kami mulai mengantar dia di kos karena akan mulai kuliah di Unika. Ya, tentu dia akan menjadi warga Semarang untuk 4 tahun ke depan ini Bapak Ibu Saudara. Tentu bersama dengan rekan, teman, jemaat, Pak Satrio, Bu Satrio, dan juga Jojo yang mendampingi kami di hari ini. Nah saudaraku, saya merenungkan begini bahwa pagi hari ini saya tidak berdiri di hadapan saudara dengan sebuah spirit merasa lebih tahu dari saudara, enggak. Ingin mengajari saudara, tidak. Tapi kalau mungkin ada sesuatu yang ingin Tuhan mau sampaikan buat saudara melalui firman, ya pesan saya sederhana. Ya buka hati saudara. Relakan hati saudara, karena Alkitab berkata, jika engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya, biarkan hidup kita diselaraskan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Nah, tidak panjang lebar di dalam perkenalan pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk menyodorkan satu hal yang sederhana dalam kehidupan saudara. Satu tema renungan di pagi hari ini, saya berikan judul, tetap tegar dan kuat di masa sukar. Amin. Tetap tegar dan kuat di masa sukar. Saudara, hanya orang-orang yang kuat, orang-orang yang tegar itu yang bisa menang dalam kehidupan. Kalau saudara belajar tentang kehidupan, kita akan sama-sama melihat dari firman Tuhan pagi hari ini. Saya ambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Alkitab berkata saudara, kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa kata Alkitab tentang masa sekarang saudara? Alkitab kita sudah menubuatkan itu. Makanya saya katakan orang yang mempercayai firman Tuhan, orang yang mencintai firman Tuhan sesungguhnya tidak perlu terkaget-kaget dengan apa yang terjadi. Tidak perlu diombang-ambingkan dengan keadaan apapun saudara. Semua yang terjadi, semua krisis yang terjadi, peperangan yang terjadi, bencana alam, wabah penyakit, kesulitan yang ada, masa sukar yang ada, Alkitab sudah memberitahu kepada kita. Alkitab sudah menubuatkan semuanya buat saudara dan saya. Itulah sebabnya pagi hari ini saya percaya kita semua sepakat bahwa firman Tuhan itu adalah jawaban dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin saudara. Alkitab kita berkata dalam ayat 1 dari 2 Timotius pasal 3 ini dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudaraku, kata sukar dalam bahasa aslinya adalah kalepos. Arti harafiahnya kalepos itu adalah apa? Licin Bapak Ibu Saudara. Inilah keadaan yang tidak mudah untuk kita hadapi. Inilah situasi yang berbahaya. Susah berurusan dengan keadaan ini Bapak Ibu Saudara.
Kalau saya memberikan gambaran buat saudara, bicara tentang kalepos, bicara tentang licin nih saudaraku, ibarat belut. Ada yang tahu belut? Semua tahu Bapak Ibu Saudara? Belut itu enak kalau digoreng gitu ya. Belut saudaraku, ditaruh dicemplungi di minyak, lalu kemudian diletakkan di atas meja kaca. Saudara bisa bayangkan belut itu sendiri sudah licin saudaraku. Apalagi ditambahin dengan minyak, lalu kemudian ditaruh di atas meja kaca. Itulah gambaran situasi kita di masa sekarang ini saudaraku. Kalepos, sukar, licin, berbahaya, tidak mudah berhadapan dengan itu. Sulit berurusan dengan keadaan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Licin. Mengapa banyak orang di kamar mandi itu jatuh? Sederhana, karena licin saudaraku. Tidak heran banyak orang saudaraku di masa sekarang ini menjadi stres. Karena sukar, karena susah, karena sulit Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Saya mencoba melihat data Kemenkes tahun 2025. Yang mengagetkan adalah ditemukan saudaraku ada kurang lebih 28 juta penduduk Indonesia ini mengalami gangguan kesehatan mental. Meliputi apa? Stres. Meliputi depresi, gangguan kecemasan. Saudara bisa bayangkan saudaraku, 28 juta. Artinya 10% dari populasi nasional kita loh Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang jumlah penduduk bangsa kita berapa? 280 juta penduduk saudaraku. 10% saudaraku. Saudara tinggal hitung aja pagi hari ini, 1 sampai 10, satunya lagi stres itu saudaraku. Kenapa stres? Sederhana, enggak kuat. Enggak kuat hadapi tekanan dalam kehidupan. Enggak kuat hadapi kesukaran di dalam kehidupan saudaraku. Tapi Alkitab memberikan sebuah cara pandang yang benar tentang masa sukar itu pagi hari ini. Alkitab berkata slide berikutnya dalam Yakobus 1 ayat 2 saudaraku. Berkata begini, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya kesulitan, artinya kesusahan. Dalam terjemahan lain cukup menarik dikatakan, hendaklah kalian merasa beruntung. Dalam bahasa Indonesia masa kini, dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, anggap sebagai berkat yang membawa sukacita. Alkitab ngomong kepada kita, anggap sebagai sebuah kebahagiaan. Hendaklah kalian merasa beruntung. Anggap sebagai berkat yang mendatangkan sukacita. Satu pertanyaan buat kita pagi hari ini, alasannya apa? Kenapa Alkitab kita berkata seperti itu? Ternyata saudaraku, ketika kita menghadapi pencobaan, menghadapi masa sukar seperti sekarang ini, Tuhan sedang ngomong kepada kita sebetulnya, hei, engkau sedang ada di tempat yang salah. Engkau sedang ada di tempat yang kurang. Aku akan membawa engkau pada tempat yang benar. Aku akan membawa engkau pada tempat yang berkelimpahan. Kesukaran, kesusahan sebetulnya menunjukkan bahwa engkau ada di tempat yang salah. Engkau ada di tempat yang kurang. Dan sebetulnya Tuhan tidak berencana menempatkan saudara di sana. Tuhan bawa setiap kita pada tempat yang benar. Tuhan bawa kita pada tempat yang berkelimpahan. Katakan amin saudaraku. Ketika saya bicara kelimpahan, jangan bicara tentang uang saudaraku. Kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan ketentraman di dalam hidup ini saudaraku. Ketika kita mengalami masa sukar, Tuhan juga ngomong kepada kita, masalah itu biasa. Semua orang mengalaminya, siapapun saudara pagi hari ini yang datang. Masalah itu biasa, katakan sama-sama dengan saya, masalah itu biasa. Amin. Jemaat biasa, pendeta mengalami masalah. Ya kami para pendeta, gembala sidang saya katakan, setiap hari kami menghadapi masalah. Tapi saya katakan pagi hari ini masalah itu biasa. Justru ketika kita menghadapi masalah persoalan dalam kehidupan kita,
Di sanalah Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak mujizat dan keajaibannya dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Di sana Tuhan akan menunjukkan kecukupan kasih karunia-Nya dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan bagi kita pagi hari ini. Supaya kita tetap kuat. Supaya kita tetap tegar. Di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini saudaraku. Apa yang harus kita lakukan? Slide berikutnya dikatakan begini. Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya ulangi, akhirnya hendaklah kamu kuat di mana saudaraku? Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini konteksnya adalah apa? Peperangan rohani. Judulnya adalah perlengkapan rohani saudaraku. Ayat 11 berkata begini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi dengar saudaraku, hari ini kita kuat bukan karena kekuatan manusiawi kita. Kita kuat bukan karena pengalaman kita. Kita kuat bukan karena fasilitas. Kita kuat bukan karena uang Bapak Ibu Saudara. Tapi kita kuat karena kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin saudaraku. Hari ini saya jujur berkata di hadapan saudara, Pak Agus ini tidak mungkin kuat mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak mungkin kuat ngandalkan pengalaman sendiri. Pak Satrio tidak mungkin kuat dengan kekuatannya sendiri. Pak Gembala di tempat ini tidak mungkin kuat ngandalin pengalaman sendiri. Tapi kita kuat karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Katakan amin saudaraku. Maka saya tulis satu kalimat yang luar biasa pagi hari ini, saya katakan begini. Slide berikutnya dia. Orang yang bergantung total kepada Tuhan, mempercayai dan mencintai firman-Nya akan tetap tegar dan kuat di masa seperti apapun. Sebab apa? Kekuatannya bersumber dari siapa saudara? Dari Tuhan. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Orang yang bergantung total kepada Tuhan, mempercayai dan mencintai firman-Nya akan tetap tegar dan kuat di masa seperti apapun. Sebab kekuatannya bersumber dari Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Katakan kiri kanan saudara, katakan kamu kuat karena Tuhanmu kuat. Amin. Engkau kuat bukan karena engkau hebat Pak Bu. Tapi engkau kuat karena sumbermu hebat. Siapa sumber kita? Yesus adalah sumber kekuatan kita, saudara. Saya menyadari dalam kami melayani, saya ada di Pati kurang lebih 23 tahun Bu. Kami berasal dari sebuah pulau, dari Pulau Nias. Kami melayani tahun 2003 mulai ada di Pati. Dan sampai hari ini menggembalakan satu kelompok jemaat. Ya tidak begitu banyak. Tuhan tambah-tambahkan bilangan orang percaya. 2 kali ibadah, ada beberapa komunitas yang lain. Kadangkala tergoda untuk berhenti sebetulnya. Kadangkala tergoda untuk menyerah di tengah jalan. Tapi kembali, yang menguatkan kami, menguatkan panggilan kami untuk melanjutkan perjalanan ini adalah karena firman Tuhan. Bukan manusia yang memilih. Bukan gereja lokal yang memilih kami, tapi Tuhan yang memilih. Tuhan yang mengutus kami. Kami ada di Kota Pati, bukan untuk bertahan hidup, bukan. Tapi kami ada di Kota Pati untuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, pagi hari ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Apakah saudara mau tetap tegar dan kuat di masa sukar? Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang terjadi hari-hari ini di bangsa kita kan tidak mudah. Setiap kita melihat berita apapun, tidak menyenangkan situasi yang ada.
Tapi tidak ada pilihan buat kita hari-hari ini. Kita harus kuat, kita harus tetap tegar. Tapi bukan karena kehebatan kita, tapi karena kita punya Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jadi untuk kita bisa kuat dan tegar di masa sukar hari ini, sederhana, yuk kembali pada firman Tuhan. Karena orang yang kembali pada firman Tuhan pasti kuat dalam kehidupan kita. Saya ingatkan buat kita siapapun dia, pendeta sekalipun, apalagi kita sebagai jemaat, kalau kita tidak kembali pada firman Tuhan, kita tidak akan kuat. Kita pasti akan hancur Bapak Ibu Saudara. Saya selalu katakan kepada jemaat di mana kami melayani, ingat ya, kita ini butuh firman. Kenapa? Godaan kita tidak gampang. Godaan kita tidak mudah Pak. Saya jujur di hadapan saudara, para pria-pria, godaan kita tidak mudah. Kita digoda oleh uang. Kita bisa digoda oleh seks. Kita bisa digoda oleh kenikmatan hidup. Kita bisa digoda untuk menyerah di tengah jalan seperti apa yang saya ceritakan barusan tadi. Kita bisa digoda untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan organisasi, menyalahkan pendeta kita, menyalahkan gembala kita. Kita bisa digoda saudaraku, kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan. Tapi orang yang kembali pada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan, percayalah, pasti akan kuat dalam kehidupan kita. Amin. Orang yang kuat di masa sukar adalah orang yang kembali kepada firman Tuhan. Mengapa bisa begitu? Dengar baik. Karena satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya penguasa yang mempertaruhkan segalanya, termasuk harga dirinya, termasuk integritasnya, termasuk kapasitasnya, termasuk kemuliaannya, pada perkataannya, pada firman-Nya, yaitu siapa? Dia adalah Tuhan. Dia mempertaruhkan segalanya pada perkataannya, yaitu pada firman-Nya. Maka saya katakan pagi hari ini, firman-Nya dapat kita percayai, firman-Nya dapat kita andalkan dalam kehidupan. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak punya banyak waktu, kemarin dikatakan hanya 45 menit ya Bu ya. Saya yang lanjut saja, lihat Yohanes pasal 1 ayat 1. Dikatakan begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah apa? Allah. Pak sederhana, kalau saya menerjemahkan firman Tuhan, menafsirkan tidak terlalu tinggi-tinggi banget. Alkitab kita ngomong begini, firman adalah apa? Allah. Jadi Allah adalah apa? Firman. Sikap kita terhadap firman itu menunjukkan sikap kita terhadap siapa? Terhadap Allah Bapak Ibu Saudara. Orang yang menghormati firman, menghormati Allah. Dan Alkitab berkata, barang siapa menghormati aku, akan kuhormati. Tapi barang siapa menghina aku, akan direndahkan. Orang yang mencintai firman, mencintai Allah. Orang yang mempercayai firman, mempercayai Allah dalam kehidupan. Saya katakan, orang seperti ini pasti kuat dalam kehidupan. Katakan amin saudaraku. Tapi orang yang meremehkan firman, itu sama dengan meremehkan Allah. Orang seperti ini tidak akan kuat dalam kehidupan saudaraku. Orang model gini saya katakan ya, ngerti firman tapi tidak praktek. Tahu firman tapi tidak praktek. Status medsosnya firman tapi tidak praktek. Orang model seperti ini tidak akan pernah kuat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Acuh tak acuh kepada firman. Sama dengan acuh tak acuh kepada Allah sebetulnya. Pak, Bu, saudara boleh acuh tak acuh kepada saya. Pagi hari ini. Tidak masalah. Saya cuma alat kok. Saya cuma hamba. Saya cuma bejana. Tapi sesungguhnya ketika engkau acuh tak acuh kepada firman pagi hari ini. Engkau sedang acuh tak acuh kepada Dia yang berfirman. Pak, Bu, siapapun yang berdiri di mimbar ini. Kalau itu firman yang datang kepada saudara, buka hatimu. Karena firman itu akan membersihkan hidupmu. Firman itu akan menyembuhkan hidupmu.
Firman itu akan memulihkan hidupmu Bapak Ibu Saudara. Firman itu akan mengerjakan terobosan dalam kehidupan saudara dan saya pagi hari ini. Siapapun meremehkan firman akan mengalami kehancuran. Tidak akan kuat dalam kehidupan. Siapapun, termasuk sebuah bangsa. Ketika bangsa meremehkan firman. Ya doa, tadi udah dimulai di ibadah awal kita berdoa untuk bangsa ini. Satu bangsa ketika meremehkan firman, tinggal tunggu kehancurannya. Maaf bicara saudara, kenapa bangsa adik kuasa, adidaya seperti bangsa Amerika itu mulai goyah Bapak Saudara hari-hari ini. Karena ini bangsa yang mulai meremehkan firman Tuhan. Saudara tahu utang Amerika Serikat berapa? Kalau utang negara kita kurang lebih 8.000 T sampai 10.000 T hari-hari ini. Tapi ini utang bangsa ini sekarang berapa? Amerika Serikat. Menurut data terakhir kurang lebih 700.000 triliun. Saudaraku. Ini bangsa yang udah mulai goyah. Kenapa? Ini bangsa mulai meremehkan firman. Pernikahan sejenis mulai dilegalkan. Jadi kita bingung hari-hari ini mana pengantin pria, mana pengantin wanita. Karena pengantin prianya brewoan, pengantin wanita kumisan saudaraku. Nah ini tidak karu-karuan sekarang saudaraku. Angka perceraian di bangsa ini sekarang berapa? 1:3. Jadi kalau ada 3 pasangan menikah, ya satunya pasti akan cerai saudaraku. Pernikahan itu dianggap seperti apa? Seperti beli sepatu, seperti beli baju. Kalau lagi tren Bapak Ibu Saudara, dicari, diburu, dikejar saudaraku. Tapi kalau udah bosan saudaraku, dibuang, cari yang baru lagi. Pernikahan mengikuti tren, dianggap seperti beli barang saudaraku. Siapapun orang yang tidak menghidupi prinsip firman Tuhan, tidak akan kuat, termasuk sebuah bangsa sekalipun Bapak Ibu Saudara. Yohanes 1 ayat 2 sampai 9, ayat 5. Yohanes 1 ayat 2 sampai 5, tadi di ayat 1 kita udah baca, ayat 2 berkata, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah ada, tiada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5 berkata, terang itu bercahaya di dalam apa? Kegelapan. Dan kegelapan itu tidak apa? Menguasainya. Nah perhatikan sekali lagi saudaraku, kata kegelapan di sana. Kata kegelapan itu punya arti yang sama dengan kata kalepos di dalam Yakobus, dalam Timotius tadi saudaraku. Sama-sama artinya masa yang berbahaya. Sama artinya masa yang sukar. Tapi dengar baik saudaraku, pagi hari ini, segelap apapun itu kegelapan, kalau ada terang, maka gelap pasti akan lenyap. Katakan amin. Terang selalu menang terhadap kegelapan. Sekali lagi saya ulangi, terang selalu menang terhadap kegelapan. Makanya saya katakan orang yang hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan akan mempunyai terang dalam kehidupannya. Dan tidak mungkin dikuasai oleh apa? Kegelapan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pak Bu, orang yang mempunyai firman dalam kehidupannya, tidak mungkin kakinya tersandung dan tidak mungkin jatuh. Katakan amin saudaraku. Orang yang mempunyai firman dalam hidupnya tidak mungkin benci terus. Tidak mungkin dikuasai oleh iri hati. Tidak mungkin dikuasai oleh sakit hati. Ya. Kenapa? Dia punya firman. Kenapa banyak orang hari-hari ini kalah dalam kehidupan? Tidak punya firman. Kenapa banyak orang jatuh? Tidak punya firman. Kenapa banyak orang bingung, stres dalam kehidupan, depresi dalam kehidupan? Jawabannya tidak punya firman dalam kehidupan.
ingat kembali kebenarannya. Firman adalah jawaban dalam kehidupan kita. Katakan amin. Pesan saya buat saudara pagi hari ini, yuk kembali kepada firman. Hidupi firman. Percayai firman. Cintai firman. Karena orang yang menghidupi prinsip firman akan kuat di tengah masa sukar dan masa kegelapan dalam kehidupan kita. Pak, Bu, apapun situasimu hari-hari ini, saya berdoa situasi itu tidak menguasai dan mengendalikan saudara. Tapi saudaralah yang menguasai dan mengendalikan situasi itu. Sebab kenapa? Di dalam engkau, di dalam aku ada firman Tuhan yang berkuasa. Katakan amin saudaraku. Beberapa ayat terakhir. Kejadian 1 ayat 1 sampai 4 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Ayat 2 berkata, bumi belum apa saudara? Berbentuk, kosong, dan gelap gulita menutupi samudra. Ini menggambarkan apa sebetulnya? Ini menggambarkan masa sukar. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kalepos, bicara tentang krisis. Mungkin engkau pagi hari ini berkata, Pak, masa depanku belum berbentuk. Pak, keuanganku kosong. Dompetku kosong. Pak, pernikahanku gelap gulita. Tengkar melulu. Nah ini gambaran tentang hari-hari terakhir. Di hari-hari terakhir itu yang terjadi adalah begini. Di masa sukar yang terjadi itu apa? Begini, yang pertama, belum berbentuk. Kadangkala saudaraku, semuanya belum jelas. Kadangkala kita merasa bingung dalam kehidupan. Dan yang kedua adalah kosong. Gak punya apa-apa. Gak punya keuangan. Dompetnya kosong, keuangannya kosong, sukacitanya kosong. Dan yang ketiga, di masa suka terjadi gelap gulita. Gak bisa melihat ke depan. Saya bisa merasakan ketika gelap gulita, saudara gak tahu kemana saudara melangkah. Bingung saudaraku, gak bisa melihat ke depan. Yang lain mungkin berteriak begini, Pak, perusahaanku, pekerjaanku belum berbentuk. Pernikahanku kosong, hambar, gak ada cinta, tengkar melulu. Semua gelap saudaraku. Tapi dengar, dalam ayat 3 berkata begini luar biasa. Berfirmanlah siapa? Allah. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 4 berkata, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Sekali lagi diteguhkan kepada kita bahwa di dalam firman itu ada terang Tuhan bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Siapa yang ada di dalam terang mampu mengalahkan kegelapan. Siapa yang ada di dalam terang mampu bertahan di masa yang berbahaya sekalipun. Siapa yang ada di dalam terang akan tetap kuat dan tegar di masa yang sukar. Katakan amin. Di masa seperti sekarang saya katakan, kita mau ngandalin siapa sih? Mau mengandalin orang lain teman? Dia juga punya masalah kok. Mau ngandalin saudara? Berapa banyak, kadangkala orang datang kepada saya, saudara. Seringkali jawaban kita, saya juga punya masalah kok. Dalam kondisi seperti kita tidak bisa mengandali siapapun. Teman, saudara, bahkan pengalaman kita tidak bisa menolong apa-apa tanpa Tuhan. Uang yang banyak enggak bisa jaminan juga. Dalam satu hari itu bisa lenyap. Kita ingat kisah di awal-awal bulan yang lalu gitu saudaraku. Bagaimana harga saham itu bisa jatuh dalam waktu sekejap. Lenyap. Orang berkata bisa rugi dalam satu hari. Bisa puluhan miliar, bisa ratusan miliar saudaraku. Uang yang banyak enggak bisa jaminan. Fasilitas yang bagus tidak bisa membantu banyak kita saudaraku.
Makanya pesan saya sebagai hamba Tuhan pagi hari ini, kembalilah kepada firman. Kembalilah pada terang itu. Katakan amin saudaraku. Ya, yang terakhir saudaraku. Kalau kita baca dalam Yohanes 21, para pelayan boleh maju ke depan. Ya. Siapkan lagu yang saya sudah sampaikan kemarin. Kita punya Tuhan yang besar. Dalam Yohanes pasal 21 Bapak Saudara, pada waktu itu murid-murid mengalami kebingungan dalam kehidupan. Mereka mengalami sebuah situasi gelap. Kenapa? Karena Yesus yang tadinya mereka berharap akan menjadi raja buat mereka, realitanya mati. Dan mereka tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit, saudaraku. Meskipun berulang kali Yesus sudah ngomong kepada mereka. Lalu kemudian Petrus ngomong kepada murid-murid yang lain, aku pergi nangkap ikan. Dia kembali kepada rutinitas biasa. Teman-teman yang lain berkata, aku ikut juga, nangkap ikan bersama-sama dengan kamu. Mereka pergi, saudaraku. Hasilnya apa? Alkitab berkata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lihat saudaraku, ini orang-orang pengalaman. Tapi pengalaman mereka tidak bisa menolong apa-apa. Pengalaman mereka tidak bisa membantu mereka, Bapak Ibu Saudara. Ini orang-orang ahli, saudaraku. Mereka tahu waktu yang paling tepat untuk nangkap ikan di malam hari. Mereka ngerti, mereka baca arah arus air. Mereka ngerti. Sejak kecil mereka udah jadi nelayan. Tapi sesuatu yang terjadi malam itu, bahkan ikan-ikan teri sekalipun, rasa-rasanya lenyap di dalam permukaan air. Tidak ada sama sekali. Hasilnya nol. Ini menunjukkan apa buat saudara dan saya pagi hari ini. Sekali lagi, ingat pengalaman kita tanpa Tuhan tidak bisa membantu apa-apa. Capek, mereka capek. Mereka lelah semalam-malaman saudaraku. Tapi perhatikan baik, dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Ada surprise. Ada kejutan tuh saudaraku. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ini berita baiknya pagi hari ini. Slide berikutnya saya katakan begini. Kalau saudara dan saya tetap mempercayai firman dan mencintai firman dalam kehidupan, maka Tuhan akan melakukan surprise demi surprise. Tuhan akan melakukan kejutan demi kejutan dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin saudaraku. Yesus ngomong kepada mereka ketika Yesus muncul. Tebarkanlah jalamu kemana? Sebelah kanan perahu. Saudaraku, saudara bisa bayangkan ini orang-orang yang pengalaman ahli dalam menangkap ikan. Jangankan sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Atau mungkin tidak jungkir balik deh mereka. Mereka udah lakukan itu. Tiba-tiba Yesus muncul dan berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Tapi dengar, hebatnya para murid. Mereka tidak protes. Mereka tidak menggerutu terhadap firman Tuhan. Mereka tidak bersungut-sungut. Alkitab berkata, mereka taat. Tebarkan jala. Mereka taat saja. Dan perhatikan, ketika mereka taat, menebarkan jala itu, ketika mereka mulai menarik jala mereka, Alkitab kita berkata, mereka tidak bisa, mereka tidak kuat lagi menarik jala itu. Kenapa? Karena ikan yang begitu banyak jumlahnya. Jumlahnya berapa banyak Bapak dan Ibu? Alkitab ngomong 153 ekor. Ada orang menafsirkan angka 153 itu bicara tentang akulah Tuhan. Ya, tapi kalau saya menafsirkan Alkitab tidak terlalu rumit-rumit. Kalau angka 153 itu bagi saya itu adalah angka yang sangat banyak jumlahnya. Artinya apa? Hari ini saudara dan saya
punya banyak alasan untuk mempercayai siapa Tuhan kita. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita punya banyak alasan untuk mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Pak, Bu, percayalah Tuhan sanggup memenuhi semua apa yang kita perlukan dalam kehidupan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita makan, minum, pakai, masa depan yang cerah. Tuhan akan memelihara setiap kita anak-anaknya. Katakan amin. Tapi hari ini apapun situasimu, kesukaran saudara, kegelapan saudara, Tuhan akan membuat engkau tetap kuat dan tegar. Tapi syaratnya pagi hari ini, kembali pada firman, cintai firman, hidupi firman. Maka engkau akan melihat surprise demi surprise, kejutan demi kejutan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya! Sama-sama mari kita bangkit berdiri. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Mari katakan dengan iman, ku tidak akan menyerah. Ku tidak meski dalam kesesakan seluruh hidupku ya dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah sanggup menggenapi imanku, bersabdakan percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Mari percaya kepada Dia. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Ya, Engkau kuat, Engkau tegar di masa sukar. Dalam genggaman-Mu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Terima, ku terima sekarang kemenangan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, Dia berjanji, Dia sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang
kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rama Shekaranano, Hina Malaya Sandyara Malamo, Hira Malaya Sandyara Nananano, Hira Malaya Sandyara Mo. Haleluya, Hira Malamo. Kami percaya realita situasi kita mungkin suka. Realitamu mungkin hari ini berkata, saya mengalami masa gelap dalam kehidupan. Tapi kembali firman Tuhan mengingatkan pagi hari ini, ketika engkau mengalami itu, anggap itu sebagai kebahagiaan. Anggap itu sebagai berkat yang mendatangkan sukacita. Bahkan hendaklah engkau merasa beruntung. Bukan berarti engkau mengabaikan realita. Tapi yang membuat engkau mengalami itu dalam kehidupan adalah karena engkau masih punya Tuhan yang setia. Dia yang pernah berjanji, aku sekali-kali takkan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Dia tidak pernah membiarkan kita sebagai yatim dan piatu, saudara. Dia memberikan firman-Nya dalam hidupmu. Dan firman-Nya itu adalah terang dalam hidupmu. Dunia ini gelap betul. Tapi padamu, padaku ada firman Allah. Itu akan menuntun setiap kita, saudara. Renungan pagi hari ini sebuah ajakan, undangan kembali pada firman-Nya. Cintai firman Tuhan. Yuk praktik firman. Lakukan firman dalam kehidupan. Ada berapa ratus kali yang kau dengar khotbah? Apa ribuan kali kau dengar khotbah hari-hari ini? Tapi berapa banyak engkau melakukan firman? Pak, Bu, kita tidak dipanggil untuk ngerti banyak. Kita tidak dipanggil untuk tahu banyak. Tapi pagi hari ini kita dipanggil untuk melakukan lebih banyak dalam kehidupan. Karena orang yang melakukan, Alkitab berkata, dia seperti orang yang bijaksana. Yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Badai ya ada. Hujan banjir datang. Tapi Alkitab ngomong, bangunan itu, rumah itu tetap kuat. Tetap berdiri kokoh. Tapi ketika kita dengar firman, tapi kita tidak praktek firman. Itu adalah orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Bangunannya sama ada. Kelihatan ada bangunannya. Beribadah, layani Tuhan. Ada bangunannya. Tapi ujiannya adalah ketika badai datang. Ketika ada banjir datang. Ketika hujan datang. Alkitab memberitahu kita, saudara. Maka betapa hebat kerusakan daripada rumah itu. Pak, Bu, kadangkala kita ini tergoda berkata, apa bedanya sih? Aku baca firman, aku dengar khotbah seperti ini. Aku punya banyak firman dalam kehidupan. Semua kok sama. Saya katakan itu mungkin karena keadaanmu lagi baik-baik saja. Tapi yang membedakan pada akhirnya adalah ketika engkau mengalami ujian masa suka dalam kehidupan, itu akan menunjukkan siapa engkau. Engkau punya firman atau tidak. Orang yang punya firman ketika dia mengalami tekanan, yang keluar adalah firman dalam kehidupannya. Tapi orang yang tidak punya firman dalam kehidupan, alami tekanan dalam kehidupan,
yang keluar adalah persungutan, protes, keluhan dalam kehidupan. Hidupnya tidak kuat dalam kehidupan. Tapi hari ini undangan buat saudara, kembali pada firman. Percayalah, Tuhan akan memberkati dan menolong saudara. Katakan amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman. Saya kembali bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi aku punya Tuhan yang besar, ya Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima. Sekali lagi ku terima sekarang. Katakan dengan percaya, kami terima. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya, kami sudah terima kemenangan yang darimu. Saat kami melekat dan bergantung, berharap dan menjadi pelaku firman-Mu, kami percaya Engkau sendiri yang memberi kekuatan. Engkau sendiri yang buka jalan. Engkau sendiri buka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Engkau sendiri yang menyibakkan segala kabut dan kegelapan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu Pastor Agus dan keluarga, serta Bapak Satrio dan keluarga yang sudah menjadi berkat bagi gereja ini dan jemaat tempat ini Tuhan. Kau pakai hidupnya sebagai alat kemuliaan-Mu. Kerajaan-Mu dimuliakan Tuhan. Sertai dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam hari-harinya. Immanuel, Tuhan menyertai. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan Yesus kami di tempat yang maha tinggi. Setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan kembali duduk saudaraku. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Berapa banyak dari kita yang diberkati pagi hari ini? Lambaikan tanganmu, haleluya. Terima kasih sekali lagi bagi Pastor Agus, istri dan keluarga dan Pak Satri yang sudah menjadi berkat bagi kami di tempat ini. Kiranya Tuhan memakai pelayanan pastor dan keluarga lebih lagi dan jemaat juga ya. Pengembalaan yang ada di Pati boleh Tuhan pakai dengan cara yang ajaib. Beberapa pengumuman kegiatan gereja selama sepekan mendatang. Untuk doa pagi dari jam 5 sampai jam 6 di Pederesan. Dan doa malam secara online hari Selasa jam 6:30 di channel YouTube JKI Hosana. Hari Kamis Menara Doa jam 9:30 pagi akan mengambil tempat di sini ya di Diamond. Dan bagi peserta kelas HB Hidup Berjemaat untuk edisi perdana hari Kamis ini dilangsungkan jam 6:30 di Gereja Pederesan. Kita dukung doa untuk kegiatan HMI ya, Hosana Ministry Indonesia yang Jumat ini akan mengadakan visitasi ke Yayasan Putra di Ungaran, 5 roti dan 2 ikan, di mana di sana kita akan bersama-sama berdoa, kemudian juga kita sama-sama untuk mendukung
di panti tersebut ya dengan program pengadaan air bersih. Bagi saudaraku yang tergerak dalam dana bisa menghubungi Bapak Candrako secara langsung. Nanti juga akan informasinya kita share di grup. Untuk kegiatan atmosfer pekan ini akan digabung dengan Faithful Youth di Pederesan hari Sabtu jam 3 sore dengan dress code merah dan membawa snack untuk dinikmati bersama. Info bisa menghubungi Saudara Hizkia di tempat ini ya. Bagi Atmosphere Week sekali lagi edisi khusus untuk pekan ini gabung dengan Pederesan jam 3 sore. Mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya ayahanda dari saudara kita, Bapak Rudi Santoso. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Juga mengucapkan selamat dan turut bersuka cita untuk kelulusan S3 dari saudara kita, Ibu Lili Haryati. Congrats ya, luar biasa ya, lulus S3 dari STT Anugerah Surabaya. Dan setelah ini beliau akan melayani sebagai dosen di Sekolah Teologia Entrepreneurship di Pringgading, Gereja Pringgading ya. Selamat bagi Bu Lili, dan juga kita dukung dalam doa untuk Pastor Jefta yang selama waktu-waktu ini mewakili diutus oleh Sinode mengikuti kegiatan Mennonite Youth Exchange di Belanda selama 3 pekan kurang lebih ya. Baru tanggal 20 kembali di tanah air dan bersama-sama kembali di kita untuk melayani ibadah bersama di tempat ini. Mengucapkan selamat ulang tahun juga bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun di pekan-pekan ini. Ada Bapak Agus Winarno, selamat ulang tahun Pak Win, MacGyver kita ya. Kemudian ada Ibu Erlin di tanggal 5 Agustus dan Ibu Hartianti Kartono ya, alias Omawa ya, mama dari Ibu Indri dan Miss Yan. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan, kebaikan dan anugerah bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun kelahiran di minggu-minggu ini. Juga selamat bagi Bapak Rudi Santoso dan istri yang merayakan wedding anniversary pada tanggal 8 Agustus yang lalu. Kiranya anggur baru Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah keluarga. Dan jangan lupa kita akan bergabung bersama-sama untuk menghadiri Indonesia Menyembah yang akan diadakan pada tanggal 17 Agustus bersama dengan jemaat gereja-gereja sekota Semarang bertempat di GPI Gajah Mada ya. Senin 17 Agustus mulai dari jam 5 sore. Berikut kita akan sama-sama saksikan video klip berikut ini. Ada cara, momentum, doa, dan kita semua seluruh Indonesia berdoa bersama untuk satu kebangkitan dari semua anak-anak Tuhan. Ada satu momentum yang baik untuk menaikkan pujian dan doa untuk bangsa dan negara kita. Karena itu marilah di seluruh Indonesia bersama-sama dengan kota-kota yang sudah mendaftar, semuanya akan bersama-sama menaikkan betul-betul doa, seruan, jeritan pada Tuhan, kepada Tuhan yang empunya kerajaan, yang supaya kerajaannya berkuasa atas bumi ini, yang betul-betul akan menguasai hati semua para pimpinan negara, bahkan juga hamba-hamba Tuhan seluruh Indonesia. Mari bersama luangkan waktu untuk hadir dalam acara tanggal 17 Agustus mendatang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Iya, puji Tuhan. Bagi yang sudah ditunjuk sebagai singer, choir, WL, saya sendiri, untuk besok Senin ada latihan jam 6 sore di GBI Gajah Mada. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Pendeta Agus dengan Ibu, Pak Satrio dengan keluarga untuk pelayanannya. Dan nanti sore di pederesan juga akan kembali dilayani oleh hambanya. Puji Tuhan, tadi waktu diberikan ciri-ciri orang stres tadi ya toh. Ada kalau stres ringan itu suka pencet klakson, terus ya dikit-dikit pencet klakson di jalan, itu tanda-tanda stres ringan. Terus saya sedang tadi apa saudara, suka mutar-mutar di mall, nggak jelas. Tapi menurut survei hari-hari ini saya ketemu orang muter-muter di mall nggak jelas tuh, ternyata katanya alasannya olahraga jalan sehat. Karena kalau di luar itu panas. Itu saya ketemu Bu Pendeta Elizabeth Philip. Ketemu terus di Mall 23, Bu ngapain ini loh jalan daripada di luar panas. Oh begitu ya. Terus yang terakhir tadi stres berat apa? Tertawa sendiri. Waduh, lah beberapa hari yang lalu saya tuh lagi tidur nyenyak banget saudara. Tiba-tiba saya dioyak-oyak sama Odi. Ya, mama bangun. Saya pikir ada gempa. Apa? Gempa? Enggak bangun. Mama tuh medeni, loh wong orang tidur kok medeni. Ya saya tanya kenapa kamu tuh mama lagi tidur, lagi enak-enak pulesnya tidur. Mama tuh tadi tertawa cekakaan katanya begitu ya. Saudara, saya ya bingung ya. Saya merasa sih dalam tidur saya tuh saya tertawa cekakaan. Karena saya mama orangnya suka ngelinduran. You know the meaning of ngelinduran? Bu Feve tahu ngelinduran? Ya, jadi saya merasa memang tertawa cekakaan. Terus anak saya tanya, mama stres ya? Gitu ya. Saya bilang enggak. Kalau firman Tuhan katakan, bagi orang benar dalam tidur pun diberkati, dalam tidur pun kita tertawa. Amin ya. Jadi tenang, bugem Anda enggak stres saudaraku ya. Tepuk pundak kanan kirimu, ojo stres. Ya, ojo stres ya saudaraku. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dalam sukacita dan anugerah Tuhan. Bersyukur. Haleluya. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. lebih lagi, serukan haleluya. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Amin, haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah yang sangat Tuhan berkati. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman ini tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami terima, tidak hanya kami simpan. Tetapi kebenaran ini akan sanggup memerdekakan hidup kami ketika kami melakukan dan menghidupi firman itu, mencintai firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas hamba-Mu Bapak Pendeta Agus untuk juga nanti melayani sore di pederesan Tuhan yang memakai dengan dahsyat luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia di momentum hari kemerdekaan yang ke-81 tahun ini Tuhan. Tuhan kami berdoa shalom untuk Indonesia, shalom untuk kota di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan memberkati bangsa kami ini Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Beri hikmat, beri roh takut akan Tuhan. Tuntunan-Mu untuk setiap apapun yang mereka lakukan, kerjakan dan hasilkan. Benar-benar Tuhan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Saat ini kami berdoa Tuhan, ketika ada isu-isu yang tidak sedap, ada rumor-rumor yang seringkali bisa membuat kami gentar takut.
Tuhan, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rancangan orang jahat, setiap rancangan orang fasik, orang licik yang berusaha menghancurkan bangsa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus dibatalkan, di dalam nama Tuhan Yesus digagalkan. Dan biar ketetapan Tuhan yang kudus, agung dan mulia itu terjadi atas bangsa kami. Tuhan sangat mencintai Indonesia. Indonesia ada di hatimu, Indonesia ada di tanganmu. Biar setiap kami anak-anak Tuhan, kami bersatu hati, bergandengan tangan untuk doa bagi bangsa kami, untuk berdiri bagi bangsa kami. Melalui acara Indonesia Menyembah, Kau Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan di seluruh kota Semarang dan seluruh Indonesia bersama-sama menaikkan doa bagi bangsa kami. Dan ketika umat yang atasnya, Tuhan Engkau hadir, berseru atasmu, maka Engkau menjawab dan mendengarnya. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Dalam berkat anugerah damai sejahtera Tuhan, semakin diberkati, hidup mereka jadi berkat. Khususnya untuk Oma Buah Tuhan, Tuhan yang menguatkan, memberikan kesembuhan dalam hidupnya sehingga boleh kembali beribadah dan melayani Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan sudah sembuhkan Ibu Heni Irawan sehingga hari ini juga boleh bersama-sama kami berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga memberkati hamba-Mu Bapak Gembala yang saat ini melayani di Solo, di GKI Pondok Daud dalam pelayanan baik pagi, siang maupun sore. Tuhan yang menyertai, memakai hidupnya untuk jadi berkat. Kami juga berdoa memberkati Pastor Jefta dalam Tuhan rangkaian acara Youth Exchange di Belanda, kemudian nanti lanjut ke Paris. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh rombongan dari Sinode JKI, Tuhan yang menyertai, memagari dengan anugerah-Mu seperti perisai kemanapun mereka pergi dalam perjalanan darat, laut, udara, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, dan setiap kami jemaat-jemaat-Mu yang setia, kami yang mengutamakan Tuhan, kami yang menguduskan hari Tuhan. Tuhan yang berjanji, Engkau yang akan membawa kami dengan kendaraan kemenangan-Mu melewati puncak-puncak bukit. Saat ini kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami arahkan wajah kami kepadamu Tuhan, untuk siap terima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia memberi kita dan menyinari kita dengan kasih karunia yang kekal. Dia memberikan kepada kita dan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya melampaui segala akal. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah di dalam anugerah Allah. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya turun dalam setiap hidup kita. Berkat-berkat ilahi, berkat-berkat yang terbaik dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam studi anak-anak kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dan apa saja yang kau kerjakan dalam takut akan Tuhan pasti buat berhasil. Bagian saudara dan saya, kita tetap naik dan tidak turun. Bagian kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati saat kita masuk dan diberkati saat kita keluar. Dan biar semua berkat menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua sebagai jemaat anak sulungnya masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Yang percaya terima berkat ini katakan